Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, masa-masanya udah semakin berasa ya lah. Ada yang berubah, tapi aku juga nggak tahu apa nih, Alif nih. Tapi begini, Alif. Alif kan dulu tuh kan pernah cerita ya. Pernah cerita ada di satu masa yang keadaan sekitarnya tuh udah kelihatannya udah nggak ada apa-apa, Alif. Ya, Alif pernah cerita itu kan, Alif tahu kan. Nah, udah gitu di masa-masa sekarang ini kan jadi ada rentetan kejadian yang mulai eskalasinya mulai naik lah gitu. Seolah-olah ini eskalasi kejadian-kejadian alam yang ekstrim ini mau menuju ke satu masa yang nanti akan ada great reset lah bahasanya gitu. Nah, kan tentu ada gap ya, ada rentang waktu di antaranya gitu. Sebenarnya penasaran sih, Alif diberikan penglihatan nggak sih sebenarnya di rentang waktu yang ada sekarang ini sampai waktu Alif kejadian pernah cerita itu, sebenarnya ada peristiwa-peristiwa apa sih, Alif? Apakah akan ada lagi peristiwa-peristiwa besar lainnya atau seperti apa? Alif diberikan penglihatan atau tidak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya kalau kita mau peka juga kondisi-kondisi dari kemarin, sekarang pun udah kelihatan berbeda ya Mas, semakin berbeda. Kayak misalnya kalau kita amatin pergerakan angin itu udah beda. Terus biasanya tuh angin ngebawa temennya. Biasanya kalau ada angin gak lama ada air hujan, jadi hujan angin gitu. Ada badai-badai kecil di sekitar kita. Mau itu di Jakarta juga udah sering ya sekarang gitu. Apalagi memang secara siklus masuk musim hujan juga. Tapi semakin aneh, hawanya semakin berbeda. Jadi kayak ada sesuatu yang misterius menyelimuti itu semua gitu. Terus juga yang lagi Indonesia alami itu yang kemarin sekali ya. Sempat kita bahas juga. Ada erupsi Semeru juga, terus juga banjir bandang ya, di Sumatera di 3 provinsi. Itu semua kan bagian dari rentetan kejadian yang terus-menerus semakin meningkat eskalasinya. Dalam waktu yang berdekatan betul. Dan sesuai dengan apa yang para leluhur sampaikan, nanti akan ada masanya, ada titik klimaks lah ibaratnya gitu. Dan secara ilmu pengetahuan pun juga para ilmuwan sudah memprediksi itu juga akan terjadi. Betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tapi kita alami sendiri rangkaian itu terjadi semakin hari semakin nyata gitu. Nah, jadi belakangan ini tuh entah kenapa lagi sering dikasih banyak penglihatan, Mas. Gitu. Dalam kurun waktu seminggu terakhir ini nih, menjelang Desember 2025 itu lagi banyak banget dikasih penglihatan. Bahkan bukan cuma saya, ternyata ibu saya itu dikasih lihat mimpi lah, lewat mimpi. Mimpinya beliau tuh waktu itu beliau berdiri di suatu tempat, terus banyak orang di sekelilingnya, terus pada teriak. Setelah itu mereka pada ngeliat di depan itu ada air tinggi banget. Setelah air itu nyapu, ibu saya masuk ke air. Nggak lama kemudian ibu saya pindah tempat. Pindah tempat ke tempat yang aman. Dia bilang itu setelah itu aman. Dia ngerasanya safe gitu. Itu satu. Tinggi banget airnya. Dia bilang tinggi banget, dalam mimpi itu tinggi banget sampai dia ketakutan. Tapi setelah itu dia ngerasa aman. Terus sepupu saya juga pernah cerita tentang mimpi yang mirip-mirip kayak gitu jauh sebelumnya. Terus secara penglihatan saya lagi sering dikasih lihat. Jadi ada waktu di mana saya habis sholat waktu itu, terus saya wiridan biasa, diem, tiba-tiba suasananya itu berubah. Saya ada di suatu tempat yang agak tinggi dan di depan saya itu kelihatan daratan yang lebih rendah lagi. Nah, agak jauh ke sana itu kelihatan ada siluet gunung, Mas. Tapi jauh banget, tapi kelihatan. Berarti itu tinggi banget gunungnya. Dan itu clear.
langitnya bersih gitu. Iya, makanya pandangannya bisa sampai ke gunung ya. Kelihatan betul. Hmm. Tahu Mas apa yang terjadi waktu saya ngeliat itu? Ternyata kejadian itu lagi chaos. Oh, oke. Saya dengar semua suara itu saya dengar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim gitu. Lari. Pokoknya semua suara kekacauan itu jadi satu. Dan itu sumbernya dari daratan yang lebih rendah itu yang saya lihat. Jadi daratan yang lebih rendah itu isinya rumah-rumah, Mas. Rumah, jalan, terus rumah, ada jalannya. Kayak gitu-gitu. Terus ada kendaraannya, ada mobil, ada motor. Dan semua itu orang pada lari, saya lihat di situ. Lari. Ada yang ninggalin rumahnya, macam-macam kejadian. Ada yang bawa motor, ada yang bawa motor kepleset, ada yang naik mobil nabrak. Chaos, parah chaosnya. Itu kok tiba-tiba orang pada berhamburan kayak begitu, nggak tentu arah, nggak tahu Mas. Perilakunya kayak gitu. Waktu saya dikasih lihat itu saya nggak tahu ada apa waktu itu. Saya cuma ngeliat itu aja. Setelah itu pandangan saya itu dialihkan. Ngelihat ke situasi yang berbeda. Masih chaos, tapi udah bukan di tempat yang tadi. Tapi itu isinya semua orang, Mas. Orang tuh berhamburan di jalan raya, Mas. Berhamburan di jalan raya, dan saya masih ngelihat ada gunung yang sama. Di jauh di sana. Orang. Iya, tapi di sekeliling itu orang. Chaos, berhamburan. Ada yang diseret-seret, ada warung yang dijarah, wah macam-macam. Dan posisi saya itu udah sejajar dengan mereka, tapi agak jauh. Jadi saya tuh ada di tempat yang aman lah ibaratnya. Ngelihat itu ada di tempat yang nggak ada orang di sekeliling, tapi mereka semua ada di depan sana. Saya itu kayak nonton TV, Mas. Saya itu kayak nonton sebuah TV besar, layar besar, tapi itu nyata banget, real. Sampai kedengaran di telinga, itu kedengaran suaranya. Terus udah gitu, gak tau gimana, itu gambar tuh ngedeketin. Jadi kayak saya tuh kayak seolah-olah jalan, saking realnya. Terus saya lihat kanan kiri itu orang udah nggak karuan, yang namanya geletakan di pinggir jalan itu banyak banget. Yang dari arah sini ke sana itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang tetap pakai kendaraan. Nah ternyata ketika saya lagi ngeliatin itu, beberapa saat kemudian itu saya juga ngerasain ada guncangan. Guncangan itu keras, Mas. Lagi-lagi orang pada ketakutan, diem. Yang tadinya ramai terus diem. Dan guncangan itu terjadi nggak cuma sekali, tapi beberapa kali dalam waktu yang deketan. Dan itu keras. Berasa kan kalau kita ngayun itu berasa, kalau kayak diguncang itu berasa gitu. Kayak gempa gitu. Dan saya dengar ada suara kayak dentuman, entah ini dentuman atau gemuruh doang. Tapi yang saya dengar itu suara keras. Dari sebuah tempat yang jaraknya jauh tapi keras banget suaranya. Dan itu lagi-lagi nggak cuma sekali, itu beberapa kali. Tapi nggak lebih sering dari guncangan yang terjadi. Saya pikir itu gunung. Pas saya lihat, gunung masih aman. Belum kelihatan yang erupsi atau gimana, enggak. Belum. Tapi saya dengar orang-orang itu ada yang lari, sayup-sayup kedengaran suara, ada air. Itu dari arah belakang. Tapi ditungguin nggak ada air juga. Nggak ada air. Jadi orang udah panik. Entah itu memang beneran mereka dapat info gimana atau apa, atau cuma nakut-nakutin aja, saya nggak tahu. Setelah itu time skip. Saya ngeliat situasinya udah agak berbeda. Situasinya pun juga bukan di jalan raya lagi, tapi udah agak ke atas, karena semakin dikasih saya lihat, udaranya semakin dingin, Mas. Udaranya semakin sejuk. Posisi saya waktu itu ada kayak di sekitaran banyak pepohonan. Lagi-lagi saya ngeliat daratan yang lebih rendah lagi, tapi kayak lembah. Sana jauh gitu, dan itu kelihatan landscape banyak rumah-rumah orang dan sebagainya. Di situ saya ngeliat sedikit orang ada di wilayah yang saya berada. Nah, orang-orang yang dari bawah itu kelihatan lagi pada jalan pelan-pelan ke atas, karena kan ada jalan raya menuju ke atas.
Ada juga yang lewat jalan-jalan kampung. Itu kelihatan mas. Kayak gini tuh kelihatan. Iya. Itu pada naik ke atas. Tapi yang di atas, yang sedikit di atas itu ada juga yang turun ke bawah. Jadi di beberapa titik ketika mereka ketemu, itu mereka bisa bertengkar. Entah karena bertengkar karena apa, entah ngerebutin apa, saya nggak perhatiin. Tapi yang jelas kelihatan mereka bisa bertengkar, bahkan bisa sampai berantem. Itu benar-benar keadaannya mencekam. Seolah-olah kayak nggak ada tempat aman pada waktu itu. Dan lagi-lagi saya ngerasain yang namanya guncangan dan suara besar itu. Dan suara itu makin jelas kedengeran. Gitu. Di awal saya ngelihat langit itu masih terang. Tapi lama-lama langit itu makin kelabu, makin gelap. Suasananya makin mencekam. Saya sampai ngelihat ini orang apa bukan? Karena jadi kayak hukum rimba mas. Kayak hukum rimba. Maksudnya tuh bukan kayak orang tapi bukan orang. Soalnya banyak dari orang-orang yang terlihat itu kayak kelakuannya, maaf ya mas, bejatnya luar biasa. Oh, udah bukan kayak bos. Udah bukan kayak manusia lagi. Udah kayak bukan orang lah istilahnya. Tapi dalam penglihatan Alif, nah yang unik adalah di tengah keramaian manusia, saya kayak kecampur sama penglihatan dari alam yang lain. Itu juga kayak orang, tapi beberapa di antara mereka kayak masuk ke orang. Makanya saya sampai bingung, ini yang orang beneran mana, yang bukan orang yang mana. Saya sampai bingung, sampai pusing luar biasa itu ngeliatnya. Nah, ketika saya diperlihatkan sisi yang lain, ternyata itu sisi dari, kita bisa bilang ya, dimensi lain lah. Apa yang terjadi pada waktu orang-orang manusia lagi pada chaos, ternyata di alam-alam yang lain, itu juga lagi pada ruwet, lagi banyak aktivitas sekali. Mereka itu lagi kayak mempersiapkan sesuatu. Saya nggak tahu kenapa di batin cuman diarahkan untuk coba jalan sedikit lebih maju ke depan, ngelihat lebih detail dari apa yang ada di depan saya itu. Saya ngeliat berbagai macam ukuran entitas-entitas lain itu dan berbagai macam rupa itu, mereka mulai kayak lagi-lagi kayak persiapan, mas, saya nggak tahu itu apa. Terus itu entah ada efeknya atau enggak ke kehidupan manusia, saya nggak tahu. Tapi seingat saya ketika dengar cerita para leluhur di masa-masa yang lalu, kalau di masa nanti antara landscape manusia dengan yang lain akan mulai tipis lagi pembatasnya. Dan nanti ketika ada kejadian besar itu semua jadi nyatu lagi gitu. Itu yang saya ingat. Jadi pada momen itu saya ingat, apa ini kali ya gitu, apa ini kali ya, tapi kan saya nggak bisa mastiin. Dan nggak ada informasi apa-apa setelah itu. Nah kemudian udah mas, setelah itu saya lanjutin aktivitas di rumah lah. Terus menjelang mau tidur, sebelum merem gitu saya dikasih lihat lagi. Kadang-kadang kalau kita mau tidur itu kan kita doa, walaupun nggak ngucap tapi kan di hati juga doa gitu kan. Terbawa suasana sebelum tidur di dalam ruangan kamar yang gelap itu, saya kebawa suasananya ngelihat pada satu keadaan di mana saya nggak tahu ada di mana, tapi saya ngelihat di situ ada air yang sangat tinggi, yang kayaknya tuh mau datang ke arah saya dan menyapu semuanya yang bakal dia lewatin. Tinggi banget mas airnya. Sampai di momen itu saya ingat mimpi ibu saya. Karena kejadian ini setelah ibu saya cerita. Beberapa hari setelah ibu saya cerita dari mimpinya itu. Saya lihat air itu tinggi mas. Airnya air gelap. Air yang biru gelap.
tebel banget, tinggi, terus kayak dinding. Wow. Langit itu gelap. Saya nggak ngeliat ada cahaya matahari. Bahkan saya nggak tahu arah itu kemana. Yang kedengeran cuma suara teriakan dari kejauhan. Dari belakang saya tuh dengar suara itu sama kayak kekeosan yang tadi. Suaranya Air gitu. enggak, gini mas. Itu saya dengar, saya yakin itu orang-orang di Indonesia, entah di daerah mana. Tapi suaranya Allahu Akbar, lari, lari. Itu saya jelas banget denger itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Allahu Akbar, astaga, astagfirullah, lari, air datang, gitu. Naik. Serem banget. Mau naik setinggi apa dia kalau Nggak tahu, makanya nggak tahu mas. Karena tinggi gitu. Saya juga nggak tahu karena saya cuma lihat itu tinggi banget, tinggi sekali. Takut banget mas, beneran mencekam itu. Kayak jeda dulu nih mas. Jeda dulu. Mungkin Mas Anton mau nanya atau apa? Oh, sorry. Nah ini Liv, tadi kan Alif udah banyak cerita ya, apa kekeosan yang ada di realitasnya manusia. Sampai akhirnya juga Alif cerita ada... Mas, aku potong, maaf. Oke. Maaf banget aku potong. Ada sebuah penglihatan setelah ngelihat air tinggi itu. Penglihatan indikasi itu gini. Posisi saya ada di sebuah tempat yang tinggi. Di sekitar situ banyak semacam perbukitan dan lembah. Okay. Orangnya udah makin dikit, tapi di bawah sana banyak. Di sisi lain dari saya berada itu ada gunung. Okay. Gunung itu ngeluarin gemuruh keras beberapa kali sampai akhirnya kelihatan ada awan yang muncul dari dalam. Das gitu, keras banget suaranya, roboh. Terus ada angin setelah guncangan itu kayak ngehempasin sekelilingnya. Gitu, keras banget, dan itu cukup panas rasanya. Langit itu udah kelabu. Nah, saya nggak tahu momen saya dikasih lihat kejadian itu apakah waktunya sama dengan air tinggi itu. Saya nggak tahu. Karena posisinya kan beda tadi ngelihatnya. Dan si gunung itu ngeluarin semburan ya. Magmanya. Pelan lama-lama keras. Itu udah kayak nggak ada kata selamat sebetulnya mas. Karena semua yang ada di sekeliling itu kena. Sekeras itu. Nah, Alif sendiri yang saat menyaksikan itu aman, dalam keadaan aman. Lagi-lagi itu kayak nonton layar besar. Iya. Lagi-lagi itu kayak nonton layar besar. Tapi nyata. Saya sampai bingung. Sebetulnya pada waktu itu saya masih hidup apa enggak, saya nggak tahu. Gitu. Dan saya nggak tahu itu kapan waktunya, saya nggak tahu. Bahkan dalam benak saya nggak kepikiran keluarga saya mas waktu itu. Sewaktu ngeliat kejadian itu. Dan saya jadi ingat satu ayat di Al-Quran. Itu ada dikisahkan ketika, yang artinya kurang lebih gini, ketika hari kiamat terjadi, orang-orang itu lari tunggang langgang dan meninggalkan semua keluarganya dia. Itu jadi kayak relate sama apa yang saya rasain waktu itu, ngelihat secara spiritnya. Saya nggak mikirin keluarga, nggak nyari, kayak mikirin diri sendiri aja gitu. Serem banget. Saya nggak bisa cerita lebih detail lagi kengerian ledakan itu karena setelah itu udah beda tempat lagi.
Oke. Karena yang paling terasa adalah ketika menjelang bukan menjelang, yang namanya lagi chaos, terus yang ada guncangan-guncangan. Itu ketika guncangan terjadi tuh kita tuh doyong, Mas. Udah jatuh, udah ambruk. Iya, bolak-balik. Bahkan ketika mau berdiri tuh bisa ada guncangan lagi dan itu nggak bisa berdiri. Lutut tuh geter. Jadi seolah-olah kayak gravitasinya tuh Narik. iya, kayak meningkat. Gitu. Wah, udah jalanan retak, rumah hancur, ada yang ketimpa. Ya Allah, ngeri banget. Ini kan jadi kayak akumulasi semuanya. Kalau tadi Alif cerita ada air. Terus maaf ya Mas, aku potong lagi. Terus ada yang terlihat lagi, Mas. Yang terlihat lagi, ini agak beda lagi kejadiannya. Ada di suatu tempat, saya lihat di suatu tempat itu landscape-nya luas lah ya, nggak terhalang apapun. Oke. Nggak terhalang apapun. Saya nggak tahu itu dataran tinggi atau dataran rendah. Ada beberapa air-air yang masih menggenang. Terus banyak puing-puing juga, banyak kayu-kayu. Pokoknya puing-puing banyak lah. Di antara itu saya ngeliat ada beberapa orang yang kelihatan kayak lari sambil loncat. Lari sambil loncat. Ping. Dari puing-puing yang satu ke puing-puing yang lain. Dari dataran satu ke dataran yang lain. Oh, maksudnya lompat tinggi dan jauh gitu? Loncat. Lari, loncat. Dan itu beberapa orang. Gitu. Ada yang dia kayak kelompok kecil, ada yang sendirian. Ada yang berdua. Lari, loncat, twing gitu. Itu unik banget. Makanya kita pernah cerita kalau apa yang pernah dikasih lihat oleh apa yang pernah kita cerita, yang pernah terlihat bahwa ada masanya di mana manusia tuh nanti kayak mutan. Mungkin bisa mungkin seperti itu. Kayak gitu. Nah, gini. Boleh aku potong nggak? Boleh. Ini kan aku teringat ya. Ada catatan di satu tradisi, ada satu kitab lah gitu ya, tentang nanti di masa yang akan datang itu baginda Nabi menyarankan ada beberapa keahlian yang sangat berguna di masa depan. 3 keahlian itu kayak apa? Berkuda, panah, sama berenang ya kalau nggak salah. Karena itu akan sangat berguna di masa depan. Nah, apakah pesan-pesan beliau ini juga terkait dengan masa-masa yang Alif tadi ceritakan terakhir? Sebelum jawab itu, aku mau cerita. Ada cerita lagi yang ada yang terlupa. Oke. Dan sebenarnya sekarang lagi dikasih lihat juga kalau ada sebuah gambaran yang jelas terlihatnya. Di situ saya ngelihat ada jajaran pasukan serem-serem, banyak yang bertaring, gede-gede badannya, megang senjata masing-masing, pakai pakaian yang lengkap, kayak zirah tapi juga bukan selalu besi, tapi kayak pakaian tebel, ada juga yang besi. Ada yang megang entah itu panji-panji atau apa, tapi itu berjajar banyak, kayak bentuk formasi. Dan hawanya menakutkan. Dan di antara mereka itu ada yang nabuh genderang. Nih, waktu itu Alif dengar dong episodenya. Nah, itu nggak tahu apakah itu sama atau beda, saya nggak tahu Mas. Tapi di antara mereka itu ada yang nabuh genderang, dan genderangnya terus getarannya itu bikin deg-degan sampai dada.
gitu. Hmm. Hmm. Deng. Dan itu kayak saut-sautan di tiap titik-titik tertentu lah. Jadi kayak saut-sautan. Hmm. Hmm. Agak ke belakang ada suara kayak trompet. Kenceng banget suara trompetnya. Bikin kuping pengang. Bikin kuping sakit. Nah, ngejawab pertanyaan Mas Anton tadi, ya itu ada di hadis Iya. Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah itu masanya atau gimana? Ya wallahu alam lah. Tapi secara hadis ya begitu. Secara sunnah dari Islam begitu. Iya, kalau secara ilmiah Einstein bilangnya perangnya udah pakai tongkat dan batu kali ya. Gitu. Kayu dan batu. Kayu dan batu, iya. Ya, banyak juga lift diperlihatkan ya, dalam waktu yang sangat dekat itu nggak capek lift sebenarnya. Ini nggak sih? Capek mas sebenarnya. Capek banget ya. Karena ke bawah suasana kan. Iya pastinya. Iya. Gitu. Takut banget sebenarnya. Iya. Jadi akhirnya kalau kita nggak kuat terus ngedown, jadi kayak males menjalani hari-hari esok gitu istilahnya. Tapi ternyata kan nggak gitu. Kalau para leluhur cerita itu untuk kewaspadaan. Gitu. Ya, okay. Lagi-lagi kita nggak tahu kapan waktunya dan ya selalu eling lan waspada lah gitu. Iya, tadi Alif udah banyak cerita ya, malah aku lebih ngelihatnya kayak umat manusia di masa yang akan datang lebih banyak merasakan kebingungan ya, bagaimana bertindaknya. Barusan diingetin ada yang selain dari dalam, selain dari bumi, juga dari luar. Mau dari atas ya? Selain dari atas itu luar gunung, angkasa ya, luar angkasa. Selain dari atas gunung, juga dari laut. Juga ada yang dari dalam bumi, di dalamnya bumi. Kalau diizinkan untuk melihat, sekarang itu rasanya masih cukup tenang lah dari bawah, walaupun ada tetap pergerakan, tapi belum yang berasa masif, walaupun tetap ada pergerakan lempeng-lempengnya bumi. Tapi kalau dari yang ada di permukaan bumi kayak air, terus udara, angin, tanah dan lain-lain, itu makin kelihatan dan biasanya buat temen ya tadi ketika ada angin biasanya ada airnya, ada hujan, terus ada nanti yang dari laut ada, apalagi kalau nanti ada masanya di mana ketika udah ada guncangan besar laut pun bisa ikut gitu. Makanya dalam beberapa kali pandangan spirit itu terlihat kalau di atas di atas lah di langit itu kayak ada perwujudan manifestasi, kayak ada orang yang lagi begini, mas. Gede banget. Ya sebesar apa ya, sebesar yang dinaungi oleh dia gitu. Gitu. Gede banget, kayak lagi mantau. Nggak tahu kalau itu turun apa yang kejadian, saya nggak tahu apa yang terjadi, saya nggak tahu. Tapi itu gede banget, serem sebetulnya. Sebesar cakrawalanya bumi. Ya yang terlihat pokoknya besar aja mas, besar banget. Apakah itu sampai ke beda provinsi kelihatan juga, ada yang bisa ngeliat? Ya nggak tahu juga kan, saya ngeliat dari sini kan. Tapi gitu gede banget. Gila tuh nggak ada bayangannya. Aku nggak punya bayangan. Gitu, makanya serem. Gitulah. Hari-hari ke depan, kalau kata para leluhur itu cukup berat, tapi tetap selalu Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan bagi siapa yang mau menjalaninya lah gitu. Ini juga pesan buat saya juga, buat saya juga. Iya. Gitu. Iya, sepertinya udah banyak banget ya yang Alif ceritakan gitu ya. Sobat time travel bisa nilai sendiri atau mungkin ada
apa komentar yang kurang lebih punya pengalaman yang sama dengan Alif gitu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah gitu ya. Ada lagi Liv? Kalau terakhir eh, Gila ini loaded banget nih. terakhir nggak tahu barusan saya dikasih tahu di antara sobat time travel yang nonton ada yang ngalamin juga katanya. Boleh tolong di sharing, bukan buat pamer atau apa, tapi biar teman-teman semua juga mau baca lah. Iya. Barangkali bisa membantu lebih eling waspada lagi gitu. Ya, karena seolah-olah dari yang Alif ceritakan itu manusia dalam keadaan kebingungan ya, yang tadi Alif ceritakan. Ternyata nggak begitu juga ya, ada beberapa kali ya yang ini. Sementara di dunia yang lainnya malah terlihatnya memang kacau, chaos gitu. Tapi ada pergerakan, ya, bahasa gitu ya. Itu meringkas sedikit ya, sedikit banget sih. Tapi ini udah loaded banget, banyak informasi yang semoga ini bermanfaat bagi sobat time travel semua. Sudah, berarti kita tutup ya live episode kita kali ini. Oke sobat time travel, semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua, akan kewaspadaan, eling dan waspada kita terhadap masa-masa yang akan datang. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.